Dan memang berbicara tentang konteks daripada medan juang Islam, yang pertama amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Ini mungkin semua orang bisa dan mudah untuk menerapkannya. Kenapa? Karena memang berbicara tentang mengajak kepada kebaikan adalah merupakan hanya sebatas ajakan. Permasalahan mereka mau melaksanakan ataupun tidak, yang terpenting tugas kita sebagai manusia ataupun tugas-tugas para rasul, innama ala rasulinal balagul mubin, yaitu hanya menyampaikan, hanya mengajak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agama memberikan ruang kepada kita untuk senantiasa bertazkirah, mengajak manusia untuk mengingat Allah, mengajak manusia untuk ibadah. Terlepas mereka mengerjakan ataupun meninggalkannya, bukan lagi hak dan kewajiban kita. Ya, itu semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah Allah itu sangat mahal. Ya, mahal sekali. Bagaimanapun dekatnya kita dengan masjid, bagaimanapun dekatnya kita dengan majelis-majelis ilmu, kalau belum diketuk pintu hidayah, maka tidak akan mungkin kita mendekat. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratikal mustaqim. Karena petunjuk dan hidayah itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering membaca surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, ini sering kita baca di waktu sholat kita. Ya, berarti 17 kali kita memohon petunjuk kepada Allah dalam satu hari satu malam. Ya. Ini yang pertama. Yang menjadi ciri-ciri umat terbaik adalah mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan. Ta'muru nabil ma'ruf. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri umat terbaik yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah daripada kemunkaran. Ingat, dalam ayat tersebut disambungkan dengan huruf waw yang berarti waw atof, yang mempunyai makna harus ada kesinambungan, keselarasan antara ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar. Berarti antara amar ma'ruf dengan nahi munkar adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang hanya asik ibadah hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia melupakan banyaknya maksiat yang ada di hadapannya, banyaknya perzinahan, banyaknya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka sungguh demi Allah, wahai saudaraku, ketika engkau asik ibadah hanya untuk dirimu sendiri, maka engkau belum dikatakan sebagai umat terbaik. Jadi umat terbaik yang kedua adalah dia berani menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Mencegah daripada kemunkaran. Apabila ada orang yang melaksanakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah, maka sesegera mungkin kita berani mengatakan, baik itu dengan lisan kita, dengan dakwah yang baik, ataukah dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita yang kita punya, maka haruslah bisa mencegah daripada kemunkaran tersebut. Ya. Judi, mabuk, jinah dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara anak-anak sekarang, masya Allah, ya. Ketika ada para guru-guru kita yang menyampaikan tentang nahi munkar, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk, ada yang bilang begini, Ustadz, yang mabuk saya, yang zina saya, ya, apa urusannya sama Ustadz? Ya, baik wahai para saudaraku, memang mabuk adalah hak Anda, zina adalah hak Anda, ya, menipu adalah hak Anda. Tapi demi Allah, ketika Allah murka dengan sebab maksiat yang kalian lakukan, Allah marah, Allah murka, dan Allah kirimkan bencana, baik itu tsunami, baik itu gunung meletus, ataupun tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya, maka yang tertimpa oleh musibah tersebut bukan antum saja, tetapi guru-guru kita yang ahli ibadah pun kena imbasnya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ketika Allah telah menurunkan musibah, laknatnya, maka yang terkena bukan yang ahli maksiat saja, yang ahli ibadah pun kena imbasnya. Maka dari itu penting untuk kami sampaikan pada hari ini, ayo sama-sama kita menjauhi segala macam larangan-larangan Allah.
Karena berbicara tentang nahi munkar dan amar ma'ruf, ada orang yang tahu perintah tapi tidak tahu larangan, gitu ya. Nanti ada orang yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Yang paling bahaya nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Tapi yang bagus dia tahu perintah dan dia tahu juga larangan. Bagaimana contohnya? Ada orang yang hanya tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Perintah dia tahu, ayo sholat. Sholat perintah dari Allah, kewajiban dikerjakan sama dia. Ayo zakat, perintah dari Allah dikerjakan sama dia. Ayo haji umroh, perintah dari Allah dikerjakan sama dia. Tapi dia nggak tahu perintah. Ya, zina larangan dikerjain juga sama dia karena nggak tahu. Mabuk larangan dikerjain juga sama dia. Ini belum dikatakan umat terbaik. Ya. Nanti ada golongan yang kedua, tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Bagaimana contohnya? Dia tahu larangan mabuk itu haram, ya, judi itu haram, zina itu haram, berbohong itu dosa. Dia tahu larangan, tapi dia nggak tahu perintah. Sholat dia tinggalkan, ya, nuntut ilmu ditinggalkan, zakat ditinggalkan, umroh, haji ditinggalkan sama dia. Ini pun belum dikatakan umat terbaik. Nanti yang paling bahaya, nggak tahu perintah, nggak tahu larangan, ini bahaya. Ya, sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, nuntut ilmu berbuat baik ditinggalkan, begitupun sama pengharaman dikerjakan. Ya, mabok dikerjain, judi dikerjain, zina diterobos sama dia. Ini paling bahaya. Tapi yang menjadi sebaik-baiknya umat adalah dia tahu perintah, dia tahu larangan. Apa? Ayo sholat kewajiban dikerjain sama dia. Zina larangan ditinggalkan sama dia. Zakat kewajiban dikerjakan olehnya. Dan kemudian judi, pengharaman, larangan ditinggalkan olehnya. Inilah umat terbaik. Ayo tanya dalam diri kita, kita masuk konteks golongan yang mana? Ya, jangan sampai kita hanya tahu perintah, nggak tahu larangan, atau kita hanya tahu larangan tanpa tahu perintah.